Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan rasional bentuk pecahan ketika ada unsur definit positif atau negatifnya. Ciri-cirinya dia berupa kuadrat ya, berupa fungsi kuadrat namun tidak bisa difaktorkan. Bagaimana kita tahu pada soal-soal sebelumnya, kalau ada yang kuadrat-kuadrat biasanya kita faktorkan, kemudian nanti bisa jadi dua nilai X, ya kan? Ada dua nilai X yang akan masuk ke batas pada penyelesaian. Bagaimana jika fungsi itu atau yang kuadrat tadi nggak bisa difaktorkan, atau bahkan mungkin sampai tidak punya nilai X? Jadi kalau tidak bisa difaktorkan itu masih bisa dicari dengan rumus ABC ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tetapi kali ini benar-benar memang nggak punya nilai X yang real, jadi dia hanya imajiner. Itu bagaimana? Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Nyalakan lonceng notifikasi, klik like, share, dan berikan komentar. Baik, pertidaksamaan rasional yang melibatkan fungsi definit positif atau definit negatif yang berupa kuadrat ya, AX kuadrat plus BX plus C. Ini saya jelaskan apa itu definit positif dan definit negatif. Definit positif itu artinya selalu bernilai positif untuk setiap nilai X. Jadi tidak peduli X-nya berapa, saat dimasukkan selalu positif ya. Ciri-cirinya itu diskriminannya kurang dari 0. D kurang dari 0. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Ini B, ini A, ini C. Berarti B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C nanti negatif. Itu pasti definit. Nah, definit itu ada dua, definit positif sama definit negatif. Jadi definit, kata-kata definit itu mengindikasikan bahwa D-nya nanti kurang dari 0. Kalau definit positif nanti A-nya positif. Jadi D-nya negatif, A-nya positif. Berarti kan ini, nah lawannya yaitu definit negatif, artinya selalu bernilai negatif untuk setiap nilai X. Ciri-cirinya sama, definit itu D kurang dari 0. Jadi definit itu memang D kurang dari 0 ya. Kalau definit positif, A-nya positif. Kalau definit negatif, A-nya negatif. Ini A-nya kurang dari 0, negatif. A itu yang depannya X kuadrat. Jadi kalau min 3X kuadrat, oh A-nya negatif. Kalaupun definit, dia pasti definit negatif. Nanti bagaimana kalau dia tidak menghasilkan nilai X, tapi dia cuma bisa bilang, oh ini tuh fungsinya positif, ini tuh fungsinya negatif. Maka solusinya adalah, kita tidak perlu mencari nilai X untuk yang kuadrat ini. Kita cukup mengambil tandanya saja. Dia tuh menyumbangkan plus apa min dalam perhitungan, gitu aja ya. Yang kita perhatikan hanya dia itu menghasilkan tanda positif atau negatif. Kita tidak perlu tahu X yang dihasilkan itu berapa, karena memang dia tidak real, imajiner nanti, akar minus, akar dari bilangan minus, imajiner. Nah, langsung saja ke contoh ya. Ini contoh definit positif, yaitu ketika Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 7, kita cek D-nya dulu. D-nya ternyata B kuadrat min 4AC, B-nya min 2 ini. Di kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 7, 4 kali 1 kali 7. Min 2 dikuadratin 4, 4 kali 1 kali 7, min 28. 4 dikurangi 28, negatif 24. Oh, ternyata D-nya kurang dari 0. Ini menyatakan dia definit. Lah, definit positif atau negatif? Lihat A-nya. Oh, A-nya kok 1, padahal 1 itu lebih dari 0 kan? Kalau A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif, maka ini disebut definit positif. Ini contoh yang definit negatif. Min 2X kuadrat plus 3X min 6. Kita cek D-nya, B kuadrat min 4AC. 3 kuadrat dikurangi 4 kali min 2 kali min 6. Ternyata 9 dikurangi 48 minus 39. D-nya kurang dari 0, alias definit. Negatif atau positif? Lihat A-nya. Oh, A-nya kok min 2. Min 2 itu kan kurang dari 0. Ternyata A-nya negatif. Kesimpulannya dia definit negatif. Artinya fungsi ini selalu
minus ya. Mau X-nya berapapun nilainya pasti minus. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Coba di iseng-iseng difaktorin ini ya. X kuadrat min 3X plus 9 difaktorin berapa, bisa nggak? 9 itu 1 sama 9 nggak bisa ke angka 3, 3 sama 3 nggak bisa ke angka 3. Kalau seperti itu, kamu langsung cek diskriminannya coba. Uji diskriminan. Apa itu tadi? D sama dengan B kuadrat min 4 AC ya. Kita uji diskriminannya. B kuadrat berarti min 3 dikuadratin. Min 4 kali A-nya 1, C-nya 9. 9 dikurangi 36, negatif 27. Ternyata negatif. Oh, dia definite. Cek A-nya. A-nya sama dengan berapa ini? 1 ya. Lebih dari 0. Kesimpulannya dia definite apa? A-nya positif, itu definite positif. Sekarang penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan ini. 4x min 12 dibagi x kuadrat min 3x plus 9 kurang dari 0. Kita cari harga nolnya. Dari pembilang kita dapat 4x min 12 sama dengan 0, 4x sama dengan 12, x sama dengan 3. Itu dari pembilang. Sementara dari penyebut kita tidak mendapatkan nilai x. Kita cuma ya, ini pembilang. Harga 0 untuk pembilang ya. Nah, untuk penyebut, kita tidak dapat nilai X, kita cuma dapat tanda positif. Dari penyebut, pokoknya ini ya, segelondong ini, itu pokoknya selalu positif. Oke, langsung saja kita gambar di garis bilangan. Hanya satu batas ya, yaitu angka 3. Kita cek sebelah kirinya 0. Kita uji ke sini. Uji X sama dengan 0 ke 4x min 12 dibagi X kuadrat min 3x plus 9. 4x min 12, 0 min 12 itu min 12, 0 kurangi 0 tambah 9 itu 9. Jadi yang bawah pasti positif. Nah, ini. Yang atas ternyata minus. Hasilnya min 12 per 9 itu negatif. Berarti sebelah kiri atau atasnya 0 ini negatif, sebelah sini langsung positif. Yang diminta soal kurang dari 0, arsirlah yang negatif. Jadi kuncinya ya, biasanya kalau bentuk seperti ini X menghasilkan satu batas. Ini X kuadrat 3X 9 menghasilkan dua nilai X atau dua batas. Itu kalau bisa difaktor dan punya nilai real. Ternyata bentuk ini kita cek definite. Definite itu nggak punya nilai real, maka dia tidak akan menyumbangkan batas ke sini. Nggak ada batas berapa dan berapa lagi, nggak ada. Yaitu cuma ini aja batasnya. Gitu ya. Dan cara ngeceknya ya yang bawah pasti positif gitu. Jadi kalau yang atas min 12, bawah pasti positif. Jadinya min 12 dibagi positif ya negatif. Berikutnya kita tulis penyelesaiannya, yaitu X di mana? 3 ke kiri ya, berarti X kurang dari 3. Contoh kedua. Min X kuadrat plus 4X min 7. Kalau yang bawah kita faktorin bisa ini, yang bawah kita faktorin. Bisa nggak ini? X 10. 10 itu 5 sama 2, biar jadi min 7 min semua. Oke, yang bawah bisa. Yang atas nggak bisa difaktorin ya. Yang atas nggak bisa difaktorin. 7 itu berapa yang bisa 4? 7 sama 1 nggak bisa ke 4. Jadi saya uji min X kuadrat plus 4X min 7. Kita uji diskriminannya nih. Karena nggak bisa difaktor, langsung kamu uji diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya min 1, C-nya min 7. Berarti 16 dikurangi ini sama ini 4, positif 4 kali min 7 itu min 28. Negatif ya.
ternyata definite. Definite apa sih? Kita cek. A-nya min 1 kurang dari 0, berarti negatif. Kesimpulannya dia definite negatif. Oke, berikutnya kita tulis ini menjadi min x kuadrat plus 4x min 7 per, saya faktorkan langsung ya, x min 2, x min 5 kurang dari sama dengan 0. Harga 0. Harga 0 untuk pembilang nggak ada, adanya untuk penyebut. Karena pembilangnya definite ya. Jadi yang ini definite. Definite negatif. Yang bisa kita cari harga nolnya hanya dari penyebut, yaitu x min 2 sama dengan 0, x-nya 2, atau x min 5 sama dengan 0, x-nya 5. Karena ini dari penyebut, nanti tanda sama dengannya hilang. Jadi kalau digambar gini, ini 2, ini 5, bolong, nggak boleh diarsir karena berasal dari penyebut. Kita uji 0 ada di kiri, uji x sama dengan 0, masuk ke sini ya, 0, 0, min 7, 0 ditambah 0 dikurangi 7 dibagi 0 min 2 itu min 2, 0 kurangi 5 itu min 5. Ternyata min 7 dibagi positif 10, negatif ya jadinya. Di atasnya 0 beri tanda minus, di sini kasih plus, di sini kasih minus. X yang dari atas tidak menyumbangkan batas apa-apa, cuma menyumbangkan minus ini, minus 7 ini tadi. Kita arsir yang mana nih? Kurang dari 0, kita arsir yang negatif. Ini yang diarsir. Berarti ini ke kiri, ini ke kanan yang kita arsir. Sehingga penyelesaiannya adalah x di mana x kurang dari 2, tanpa tanda sama dengan, berarti kan 2 dari penyebut, jadi nggak ada sama dengannya. Atau x lebih dari 5. Berikutnya contoh 3. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk ini ya. X kuadrat min 9 kelihatannya bisa difaktor, yaitu x plus 3 sama x min 3. Yang nggak bisa itu atas, 8 bisa 5. 8 itu berapa sih yang bisa ke 5? 1 sama 8 nggak bisa ke 5. 2 sama 4 nggak bisa ke angka 5. Nggak bisa difaktor. Kita uji diskriminan ya. X kuadrat plus 5x plus 8. Diskriminannya berapa? Langsung 5 kuadrat dikurangi 4ac. 25 dikurangi 32, wow, minus 7. Kurang dari 0 berarti definite. Definite apa? Kita cek A-nya. A sama dengan 1. 1 itu lebih dari 0, berarti definite positif. Jadi dia adalah fungsi definite positif. Intinya dia definite. Maka tidak usah kita cari nilai x-nya, langsung saja kita kerjakan menjadi x kuadrat plus 5x plus 8 dibagi, saya faktor ya, x plus 3 kali x min 3 lebih dari sama dengan 0. Harga 0-nya kita cari. Tentu saja pembilang nggak ada, hanya penyebut ya, dari penyebut aja ini, yaitu x plus 3 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3, X sama dengan 3, ini yang kita gambar pada garis bilangan, negatif 3 dan 3. Ada tanda sama dengan, bolehkah 3 sama min 3 diisi full? Tidak, karena ini berasal dari penyebut, jadi biarin aja bolong. Uji coba 0 di sini, X sama dengan 0 kita uji, diuji kemana? Ke sini nih, ya. Berarti 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 8 atas positif, yang bawah 0 tambah 3 itu 3, 0 kurangi 3 itu min 3, jadinya 8 dibagi min 9 alias negatif. Di atasnya 0 kasih negatif, sebelahnya positif, kita arsir yang mana? Lebih dari 0, arsir yang positif, ke kanan, ke kiri. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Oke. Berikutnya contoh 4. Tentukan penyelesaian dari bentuk berikut. Perhatikan ruas kanan ada angka 1.
Ruas kiri ada perkalian. Ya, kita olah dulu yang kiri ya, kita kalikan dulu. Ini kali ini 2x kuadrat, ini kali ini plus 4x, ini ke sini min 2x, ini ke sana min 4 dibagi x kuadrat plus 4. Satunya saya pindah ke kiri sekalian, min 1 kurang dari 0. Ini x kuadrat plus 4, yang atas kita hitung, berarti 2x kuadrat, 4x min 2x itu plus 2x min 4. Min 1 silakan kita samakan penyebutnya ya. 1, karena penyebutnya x kuadrat plus 4, maka di sini juga harus berupa x kuadrat plus 4 kurang dari 0. Penyebutnya sudah sama, kita tulis sekali x kuadrat plus 4, yang atas hati-hati, min 1 kali x kuadrat itu min x kuadrat, min 1 kali 4 itu min 4 kurang dari 0. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat itu masih x kuadrat, 2x masih min 4 itu min 8 dibagi x kuadrat plus 4. Yang atas kita faktorkan, yang bawah nggak bisa difaktorin ini ya, indefinite ini. Yang atas itu x sama x 4, 2, ininya plus, ininya min. Kita uji diskriminan untuk x kuadrat plus 4. D-nya sama dengan b kuadrat min 4ac. B-nya kan nggak ada ini, nggak ada x-nya, berarti B-nya 0. 4 kali 1 kali 4, berarti 0 dikurangi 16 sama dengan minus 16 kurang dari 0, dia definite. Kalau definite ya udah, kita nggak usah faktorkan, kita nggak usah mencari batas dari dia. Langsung kita cari harga 0 dari pembilang aja ya, penyebutnya kan nggak ada. Yaitu kita punya x min 2 sama dengan 0 dan x plus 4 sama dengan 0. X sama dengan 2, x sama dengan min 4. Oke, kita gambar garis bilangan, min 4 di kiri, 2 di kanan, 0 ada di tengah. Kita uji 0 ke sini, 0 kurangi 2 minus 2, 0 tambah 4 itu 4, 0 kuadrat 0 ditambah 4 juga 4, jadinya min 2. Ini uji x sama dengan 0. Kita arsir, ya min 2 itu negatif, berarti 0 sini negatif, sini positif, sini positif. Yang diarsir adalah yang kurang dari 0, arsir yang negatif nih. Berarti penyelesaiannya x di mana? Min 4 kurang dari x kurang dari 2. Ini penyelesaiannya, silahkan bagi kalian yang mau mengasah kemampuan, kerjakan soal berikut. Ini sudah jelas ada yang definite ya, definite positif atau negatif. Silahkan dicoba dikerjakan, kemudian diskusikan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, sampaikan juga di kolom komentar. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.